Pengamat politik Rocky Gerung kembali memberikan sorotannya terhadap konflik Pulau Rempang. Awalnya Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa terdapat campur tangan asing dalam kasus Rempang. Menurut Rocky, hal tersebut tidak tepat. Sebab menurutnya konflik agraria di Pulau Rempang tersebut imbas dari ambisi Presiden Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai legasi. Dari pandangan Rocky, Jokowi menginginkan dari awal bahwa investasi itu jangan dihalangi, yang kemudian nantinya akan dipatenkan oleh Undang-Undang Omnibus Law. Menurut Rocky, langkah Jokowi ini bagian dari ekses pertama Omnibus Law, yaitu percepat investasi, pilih tenaga kerja asing, dan itu membekas dalam benak publik. Itu poin pertama saya. Yang kedua, Pak Jokowi sebagai presiden dengan enteng, ini cuma soal masalah komunikasi. Seolah Pak Jokowi nggak punya kalimat lain, setiap kali masalah komunikasi, soal harga BBM, soal apa aja itu soal masalah komunikasi. Padahal di belakang ini ada problem fundamental, yaitu pertentangan antara hak rakyat dan industri-industri besar yang di seluruh dunia, mulai dari Amerika Latin sampai hal-hal yang masih seorang ingat, cara penggusuran aborigin di Australia, bagian-bagian yang juga masih berlangsung di wilayah Afrika. Jadi ini bukan soal komunikasi, Pak Presiden, ini soal rencana pembangunan yang oleh Pak Presiden diasumsikan harus berjalan. Karena apa? Karena disebut ini program strategis Presiden kan. Dan ini sebetulnya akibat pertama dari Omnibus Law. Kan Omnibus Law itu filosofinya percepat pembangunan. Dan satu waktu istana mengatakan jangan ada yang menghalangi pembangunan. Loh, ini memang komunikasi itu nggak diperlukan karena udah diputuskan di dalam Omnibus Law bahwa semua proyek yang disebut sebagai proyek strategis Presiden itu harus dilakukan dengan segala macam konsekuensi. Jadi Pak Jokowi jangan berlindung pada ketidakmampuan Anda membuat kalimat. Hanya soal komunikasi, bukan. Ini soal fundamental yang dari awal memang jadi acuan atau andalan dari Presiden, yaitu proyek-proyek strategis. Jadi itu poinnya di situ. Kalau Menteri ATR itu ya bagaimana mungkin orang diberi kewenangan atau hak untuk mengajukan peningkatan dari hak adat atau hak lain itu ke hak GBI, sementara Batam sendiri adalah tidak boleh dimiliki. Kan Batam itu kan otoritas yang nggak boleh dimiliki, tidak boleh diberikan hak milik di situ kan. Jadi pasti rakyat Melayu walaupun mereka menganggap ini tanah kami, kenapa kami mesti minta sertifikat? Tetapi kesempatan dia untuk minta sertifikat juga dibatalkan oleh undang-undang khusus atau semacam kekhasan dari Batam yang memang dari awal dinyatakan bahwa itu wilayah yang nggak boleh dimiliki itu. Ya. Dalam bentuk peningkatan hak menjadi hak milik oleh warga Melayu yang sudah bermukim di situ ratusan tahun. Ya, oke. Dari sini pun kita akhirnya sebenarnya dengan satu kalimat dari Pak Jokowi, pun ditambah-tambah lagi oleh pernyataan TATR yang bahwa rakyat tidak punya hak di situ. Pak Mahfud MD juga yang bolak-balik Anda sampaikan juga begitu kan. Itu pun kita sudah bisa memahami bagaimana pemerintahan ini memperlakukan investor dan juga menempatkan rakyatnya gitu. Ya memang sinopsisnya akhirnya mesti digusur apapun yang kalimat-kalimat apologetis dari kekuasaan, termasuk apalagi dari Presiden Jokowi, intinya adalah harus digusur. Kan itu dasarnya kan. Karena itu kemudian dikirim segala macam aparat di situ tuh. Dan kita mau lihat bagaimana pola ini berlangsung di tempat-tempat yang hal yang sama berlangsung di Wadas dengan pola yang sama. Oh, ini cuma kesalahan komunikasi. Dan pada akhirnya digusur juga. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Jadi pola ini kita hafal di luar kepala tuh, bahwa komunikasi itu dijadikan alasan. Padahal kalau komunikasi bagus nggak terjadi. Pertanyaannya komunikasinya dari siapa ke siapa? 18.000, 17.000 penduduk di situ. Tidak ada komunikasi di situ. Bahkan ada upaya untuk membelah-belah mereka itu. Supaya ada yang pro, ada yang kontra di situ. Itu biasa kan? Jadi justru dalam semua masalah yang menyangkut konflik agraria, yang dilakukan pertama komunikasi pro kontra. Itu pemerintah yang produksi itu. Terus supaya terjadi ketegangan. Supaya ada yang cemburu. Supaya ada hak buat membujuk bahwa, loh sebagian pro kok. Kita lihat di dalam banyak kasus eksploitasi di Cianjur soal gunung gede, di Purwokerto macam-macam kan, Gunung Selamat, semuanya begitu. Masyarakat dibelah dulu supaya terjadi ketegangan.
supaya ada yang bisa dibujuk dan ada yang menolak. Itu kan itu pola itu. Jadi saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia ini bukan sekedar masalah komunikasi, tapi dari awal memang diinginkan ada pembelahan masyarakat supaya mudah dikendalikan itu. Itu dasarnya tuh.